Oke, teman-teman, setelah tadi kita sudah mendengar penjelasan mendetail mengenai program studi Magister Sains Data langsung dari kepala program studinya. Nah, sekarang kita ingin mendengar point of view, atau kita ingin melihat point of view dari mahasiswanya yang berkuliah di program studi Magister Sains Data. Nah, untuk itu kita sekarang sudah kedatangan salah satu mahasiswa dari program studi Magister Sains Data, namanya Denny Indrajaya. Saya panggilnya Kak Denny aja ya? Iya, siap. Boleh. Nggak panggil saya Kak juga nggak apa-apa. Ya. Oke, gimana kabarnya Kak Denny? Sehat, baik. Aman ya? Ya, Oke. luar Nah, biasa. ini sekedar info tambahan teman-teman. Jadi Kak Denny ini merupakan mahasiswa S1 Matematika dari FSM UKSW yang setelah lulus langsung memutuskan untuk melanjutkan studinya di program studi Magister Sains Data. Jadi langsung teman-teman setelah lulus langsung melanjutkan studinya di Magister Sains Data. Biasanya kalau seseorang selesai studi di jenjang sarjana, mereka akan bingung untuk apakah saya mau melanjutkan studi saya ke jenjang S2 ataukah kerja aja dulu. Nah, biasanya ini menjadi dilema tersendiri untuk sarjana-sarjana muda. Biasanya seperti itu teman-teman. Tapi Kak Denny ini langsung memutuskan melanjutkan program studi. Nah, mungkin Kak Denny bisa sedikit bercerita ya, apa sih yang menjadi bahan pertimbangan Kak Denny untuk begitu lulus langsung melanjutkan studi di S2 Sains Data. S2 Sains Data. Oke. Saya sendiri waktu itu, waktu S1 itu sebelum lulus itu kebetulan ada mata kuliah PKL ya begitu. Nah, PKL itu saya PKL di salah satu tempat, itu salah satu mitra program studi saya waktu S1 Matematika, itu PT Waleta. Nah, di sana tuh saya kan sudah part time sejak Februari, itu setelah saya PKL. Jadi saya ditawarin part time oleh Waleta setelah PKL begitu. Nah, setelah part time itu saya itu juga bingung, kira-kira nanti setelah lulus mau lanjut part time atau kuliah atau kerja. Kerja, kalau kerja mungkin tempat lain ya. Kalau misalkan kuliah, saya opsinya waktu itu sambil part time itu, karena part time-nya kan bisa kerja di mana aja, jadi lebih fleksibel begitu. Akhirnya saya kan pertimbangannya cukup lama, dan akhirnya saya memilih untuk lanjut kuliah. Kenapa? Karena gini, saya pemikirannya gini, sekarang itu kan udah banyak banget tuh sarjana. Nah, ini no offense dulu ya teman-teman ya. Ini no offense ya. Silakan. Ya, banyak banget tuh sarjana. Nah, saya tuh mikir, sarjana udah banyak, magister mungkin nggak terlalu banyak kan. Nah, mungkin kalau saya masuk S2, nanti peluang kerjanya makin tinggi kan. Ya, nanti kedepannya makin tinggi karena persaingannya makin ketat nih, semakin kesini begitu. Akhirnya ya memutuskan untuk S2 supaya bisa dapat gelar S2 lebih cepat lah. Gitu. Berarti ceritanya Denny mencuri start. Iya, benar, mencuri start. Nah, benar nih, saya setuju dengan idenya dari Denny. Jadi teman-teman, ini bukan berarti sarjana di zaman sekarang ini sudah dapat kerja. Balik lagi ke hoki-hokian dari masing-masing orang ya. Nasib kan sudah tertulis di awal seseorang lahir kan. Tetapi kita bukan hanya menunggu ya, tapi kita kita mengejar ya potensinya. Nah, tadi Denny bilang sarjana banyak yang susah mendapat pekerjaan, tapi dengan melanjutkan S2, ruang lingkup untuk mencari pekerjaan itu akan semakin terbuka, berarti pintu-pintu yang dibukakan semakin banyak ya berarti. Betul. Nah, dan ini juga teman-teman, banyak perusahaan di luar sana, atau kita kalau bilang dunia industri ya, berarti perusahaan ya. Ini kalau kita memiliki gelar S2 ya, atau minimal kita sudah sarjana dan punya pengetahuannya lebih, standarnya S2, berarti kalian akan mendapatkan privilege yang lebih teman-teman dibandingkan dengan yang sarjana. Tapi balik lagi, kalau kalian S1 dan ingin memutuskan untuk bekerja, tidak masalah. Bukan berarti harus lanjut S2 ya, tapi dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang S2,
kalian membukakan pintu kesempatan itu lebih luas lagi, lebih besar lagi teman-teman. Oke, tetapi kembali lagi, balik lagi ke nasib orangnya. Tapi kita hanya memperbanyak peluang untuk mendapatkan pekerjaan, gitu teman-teman. Nah, oke, Den. Ya. Setelah Denny memutuskan untuk melanjutkan studi di Magister Sains Data, kalau boleh tahu, Denny menggunakan dana pribadi atau beasiswa ya? Kalau saya waktu itu sebelum daftar S2 itu kan cari info, niatnya mau beasiswa, dan akhirnya saya daftar beasiswa. Dan puji Tuhan keterima, jadi sekarang saya dapat beasiswa gitu, jadi pakai beasiswa. Beasiswa apa kalau boleh tahu? Saya daftar beasiswa Noto, kebetulan waktu itu ada banyak ya beasiswanya, nggak cuma Noto, cuman setelah saya pilih-pilih itu, saya akhirnya memutuskan untuk beasiswa Noto, karena kalau saya baca di informasinya itu beasiswanya penuh sampai lulus. Jadi sebenarnya selain beasiswa Noto, tadi kita sempat ngobrol juga dengan Kabrodinya ya, Bu Hana. Bu Hana menjelaskan sebenarnya ada banyak. Iya, banyak. Noto kan. Iya. Tapi Denny memutuskan untuk menggunakan beasiswa Noto. Iya. Wah, menarik. Saya pengen tahu nih Denny, dari sekian banyak opsi atau pilihan melanjutkan studi S2 di luar sana, kenapa Denny memilih untuk melanjutkan studi S2-nya di Magister Sains Data? Alasannya kenapa dia? Oke. Gini, itu saya baca dari apa ya? Lingkungan saat ini ya, di era saat inilah gitu. Kalau kita lihat itu sekarang itu data itu memiliki kekuatan yang besar bagi perusahaan. Kenapa? Gini, contohnya ya, waktu kita sedang browsing atau lihat YouTube, kita kan sering muncul iklan. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya iklan itu tuh sesuai atau relate sama apa yang kita suka belakangan ini. Benar. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Waktu itu saya pernah cari-cari, ternyata itu karena data. Jadi mereka mengambil data kita, maksudnya data kesukaan kita ya. Gitu. Apa yang kita browsing? Apa yang kita browsing, mereka olah. Nah, saya penasaran tuh gimana ngolahnya. Kenapa bisa sampai seperti itu ya? Luar biasa. Jadi iklan itu sesuai sama apa yang kita suka belakangan ini. Nah, secara nggak langsung kalau begitu kita akan tertarik kan sama iklan itu. Nah, bagi perusahaan itu baik karena iklannya itu tepat sasaran, sesuai orang yang membutuhkan iklan itu mungkin. Jadi perusahaan tersebut bisa memperoleh apa ya, konsumen lebih banyak mungkin kalau iklan itu tepat sasaran karena iklannya tadi sesuai sama orang yang membutuhkan gitu. Jadi mereka search apa, langsung iklannya mengarah ke mereka sesuai dengan apa yang mereka cari. Betul lah. Kenapa bisa itu? Saya kan penasaran. Ya saya belajar kan, cari-cari. Nah akhirnya setelah saya cari-cari itu ya tadi karena data. Nah saya juga penasaran gimana ngolahnya. Nah itu akhirnya saya memutuskan untuk sains data, kuliah di sains data karena saya kira itu akan dipelajari di situ, mesti dipelajarin. Nah kemudian saya kan juga tertarik dengan artificial intelligence. Lagi-lagi itu berkaitan dengan data. Nah artificial intelligence itu memerlukan data yang besar ya. Jadi nggak bisa kalau data kecil, kalau saya baca di berbagai literatur gitu. Akhirnya saya juga menjadikan ini sebagai pertimbangan kenapa mengambil kuliah di sains data. Dan kebetulan di sains data itu kalau saya baca daftar mata kuliahnya itu ada mata kuliah artificial intelligence yang mana saat ini itu juga penting ya bagi perusahaan. Kalau misalkan perusahaan saat ini tidak bergerak ke situ, saya kira dia bakal ketinggalan dengan perusahaan lain. Jadi nantinya ke depan kalau saya lihat itu bakal banyak banget perusahaan yang memerlukan seorang data scientist supaya perusahaan tersebut tidak tertinggal gitu. Ya, berarti benar ya teman-teman ya. Jadi tadi yang Denny katakan itu benar ya. Jadi sekarang kita kalau bicara tentang data, ini bukan berarti data yang kecil-kecil lagi. Kita sebutnya dengan big data teman-teman. Nah, untuk memiliki kemampuan mengelola big data teman-teman, ini nggak sembarangan. Manusia kalau satu orang aja mengelola data itu kemungkinan kesalahannya itu besar sekali. Nah, untuk meminimalisir hal tersebut, manusia melatih komputer dengan algoritma tertentu untuk bagaimana caranya mengolah data. Dan cara untuk melatih komputer ini, metode-metodenya, kemudian algoritmanya, ini tuh diajarkan di sains data teman-teman. Ini cuma salah satu dari sekian banyak yang dipelajari. Balik lagi, kita meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Makanya tadi artificial intelligence. Jadi
dibuatkanlah itu suatu mesin atau mendekati mesin lah yang mengolah data yang besar tadi gitu untuk meminimalisir kesalahan. Jadi dia ini mengarahnya ke sana ya, langsung mengarah ke perusahaan di mana dia ini targetnya adalah kalau lulus nanti bisa keterima di perusahaan besar yang posisinya itu strategis banget. Jadi dia ini saya tebak ya. Ini kalau salah maaf, kalau benar, wah tebakan saya bagus nih. Jadi dia ini maunya ini menduduki posisi di mana nanti strategis banget untuk mengambil apa ya bilangnya, mengambil apa namanya keputusan. Apakah perusahaan ini akan mengarah ke kebangkrutan ataukah mendapat keuntungan besar? Ini kan itu bergantung dari cara pengelolaan data dan pengambilan keputusan berdasarkan hasil data yang diambil ya. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah ini kan sebenarnya kan startup kan semua butuh itu kan. Perusahaannya butuh itu. Benar teman-teman. Oke, jadi KD ini benar-benar visioner sekali ya. Walaupun sebenarnya ini udah menjadi rahasia umum ya teman-teman. Jadi ini bukan lagi hal yang baru. Dan KD ini udah melihat ke arah sana, makanya dia memilih untuk mempelajari sains data. Wah menarik banget. Oke Den, nah berarti Denny kan udah mulai berkuliah di Magister Sains Data. Nah mungkin Denny bisa sedikit bercerita selama Denny berkuliah dari awal masuk hingga sekarang, keuntungan apa aja sih yang udah Denny dapatkan selama berkuliah di Magister Sains Data? Kalau keuntungan lumayan banyak ya. Ini saya sebutkan beberapa. Yang pertama itu waktu perkuliahannya. Jadi waktu perkuliahannya itu sangat cocok untuk orang yang sudah bekerja, baik part time maupun full time. Kenapa? Karena perkuliahannya itu online, ada online-nya, dan itu jamnya itu di atas jam 4. Ada perkuliahan begitu. Dan jadwalnya itu bisa menyesuaikan ya. Jadi disesuaikan dengan dosen dan mahasiswa yang lainnya. Lebih fleksibel berarti ya? Ya, waktunya fleksibel. Dan kemudian yang kedua di Magister Sains Data itu ada lab IoT. Nah, labnya itu fasilitasnya cukup mewadai ya untuk kita yang ingin mengelola data yang besar gitu. Dan juga kita yang ingin penelitian terkait IoT atau Artificial Intelligence. Banyak sekali peralatan di situ, alat-alat seperti komputer, kemudian TV, ada beberapa sensor-sensor ada juga. Dan kita bisa menggunakan itu untuk penelitian kita. Dan selanjutnya, ini keuntungan yang mungkin tidak dapat ditemukan di kampus lain atau program studi magister yang lain, yaitu di perusahaan tentu kita punya pekerjaan ya, ada project atau apa, dan itu bisa dibawa ke perkuliahan kita. Begitu, jadi itu bisa jadi bahan perkuliahan. Jadi kita bisa mengerjakan pekerjaan kita sekaligus mendapat kuliahnya. Itu jadi sekali mendayung dua pulau melampaui. Ya, waktunya lebih efektif ya, tidak banyak gitu ya, waktu yang terbuang untuk mengerjakan berbagai hal. Definisi sebenarnya dari kuliah sambil bekerja. Kuliah dapat materi, pekerjaan juga terselesaikan. Gitu berarti ya. Gitu ya teman-teman. Jadi waktunya lebih fleksibel tuh. Ya, biasanya kan ngikutin dosen. Nah, tapi sekarang bisa juga tuh kalau teman-teman sambil bekerja dan kemudian ingin request, bisa kan kalau nge-request jam kuliah? Bisa. Oh, bisa asalkan mahasiswa yang lainnya juga bisa. Wah, mantap nih. Kemudian juga tadi Denny bilang kan, wah bisa tuh kalau kita punya karena tadi kebanyakan yang udah bekerja ya, terus bisa diimplementasikan ke dalam kuliah maupun perkuliah, apa yang kalian dapatkan di perkuliahan diimplementasikan ke pekerjaan kalian, bisa banget teman-teman disinergikan. Wah mantap banget, terima kasih Denny. Oke. Nah, Kak Denny, setelah tadi Kak Denny udah menjelaskan mengenai keuntungan berkuliah di Magister Sains Data, kemudian alasan juga Kak Denny memutuskan untuk melanjutkan ke Magister Sains Data, ada nggak masukan atau kenapa mahasiswa baru wajib untuk mendaftar menjadi mahasiswa di Magister Sains Data? Kenapa mahasiswa wajib daftar di mahasiswa baru? Ya, mahasiswa baru ya. Jadi untuk mahasiswa baru yang mungkin masih bingung antara mau studi lanjut atau bekerja, itu tergantung dengan diri kita masing-masing. Tetapi kalau kita mengambil S2 di Sains Data, tenang, kita bisa dapat dua-duanya, kerja dan kuliah. Benar tuh. Karena waktunya fleksibel. Kemudian kalau misalkan kita mengambil Sains Data, pekerjaan kita ke depannya itu peluangnya besar karena banyak perusahaan yang memerlukan data scientist.
Setuju. Karena kalau perusahaan tidak mempunyai data scientist, kemungkinan perusahaan tersebut akan tertinggal oleh perusahaan lain yang memiliki data scientist. Gitu. Wah, thank you Kak Denny. Nah, tadi Kak Denny, yang dikatakan Kak Denny itu benar tuh. Jadi teman-teman, ini saya ngerangkum ya yang tadi disampaikan oleh Kak Denny dan juga Bu Hana. Kalau mendengar istilah science data ya, ini merupakan suatu yang lagi booming banget nih dan sangat diperlukan untuk perusahaan-perusahaan besar. Karena tadi yang saya ceritakan, kebanyakan keputusan penting yang diambil oleh perusahaan besar, terutama yang udah masuk kelas startup, ini manajer-manajernya atau pimpinannya mengambil keputusan berdasarkan apa yang disampaikan oleh orang-orang yang mempelajari sains data. Bisa saja itu data engineering, kemudian data scientist dan teman-temannya. Dan itu semua teman-teman bisa pelajari metode-metode tersebut di Magister Sains Data, teman-teman. Oke, dan kalau teman-teman tertarik untuk bergabung dan ingin mempelajari hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Hana dan juga Kak Denny, teman-teman bisa langsung bergabung menjadi keluarga besar Fakultas Sains dan Matematika dan juga menjadi bagian dari Magister Sains Data. Oke. Terima kasih banyak Kak Denny untuk waktunya, meluangkan waktunya bersama kami. Mungkin kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Oke. Terima kasih banyak juga teman-teman untuk partisipasinya. Terima kasih banyak.